Halo, perkenalkan nama saya Rehan Mulyano. Saya akan membahas isu-isu perekonomian yang ada di Indonesia. Ada banyak permasalahan perekonomian di Indonesia sejak datangnya pandemi COVID-19. Yang pertama, adanya kelangkaan barang. Yang kedua, pada jasa finansial. Yang ketiga, pada bidang transportasi. Yang keempat, peningkatan jumlah pengangguran. Yang kelima, pergeseran pola kerja selama pandemi. Dan yang terakhir, perubahan pola konsumsi masyarakat. Isu perekonomian di Indonesia terkini. Yang pertama, risiko inflasi. Yang kedua, kebijakan ekonomi di aspek kesehatan. Yang ketiga, adanya rebound ekonomi. Yang keempat, PPKM diperpanjang. Dan yang terakhir, produk domestik bruto tumbuh pada triwulan 2 tahun 2021. Perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi pada bulan Juli 2021. Pada bulan Juli 2021, inflasi sebesar 0,08%. Pada Januari hingga Juli 2021, inflasi sebesar 0,81%. Dan pada Juli 2020 hingga Juli 2021, inflasi sebesar 1,52%. Inflasi dan deflasi tertinggi dan terendah di 90 kota. 61 kota mengalami inflasi, sedangkan 29 kota mengalami deflasi. Dari 90 kota, 61 kota mengalami inflasi, sedangkan 29 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong sebesar 1,51% dengan indeks harga sebesar 108,33. Dan terendah terjadi di Sampit sebesar 0,01% dengan indeks harga sebesar 107,10. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 0,60% dengan IHK sebesar 109,89 dan terendah terjadi di Maumere dan Samarinda masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 106,65 dan 105,69. Kebijakan ekonomi dalam aspek kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, arah kebijakan perekonomian nasional sangat mengutamakan aspek kesehatan, terutama setelah varian Delta virus COVID-19 menyebar di Indonesia. Pemerintah terus mengikuti berbagai perkembangan dunia terkait penanganan varian Delta. Tak hanya itu, untuk varian Delta, pemerintah juga melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan varian lain yang akan masuk ke tanah air. Ekonomi Indonesia baru rebound di kuartal 2 tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa momentum pemulihan ekonomi global tetap berlanjut hingga Juli 2021. Namun masih terus dibayangi berbagai risiko dan ketidakpastian. Memasuki 2021, ada optimisme terjadi rebound ekonomi baik di negara-negara ASEAN maupun negara G20. Dan hal ini terlihat pada data ekonomi kuartal 2 2021. Momentum baik ini ditunjukkan dengan tren positif sebagai indikator berlanjut hingga Juli 2021. Studi kasusnya, dari penjelasan tersebut mengenai risiko inflasi, kebijakan ekonomi mengutamakan aspek kesehatan, rebound ekonomi, PPKM diperpanjang, dan ekonomi Indonesia tumbuh positif pada triwulan 2 2021. Maka terdapat permasalahan-permasalahan ekonomi yang timbul akibat dari pandemi COVID-19. Bagaimana cara pemerintah dan masyarakat membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Mari kita simak jawabannya. Solusi untuk risiko inflasi: menurunkan tingkat korupsi terhadap belanja pemerintah, serta mengedepankan skala prioritas terhadap program-program yang ingin dijalankan merupakan kewajiban tahun depan di tengah risiko inflasi yang mengintai. Yang kedua, memperhatikan ketahanan pangan dengan mempercepat penambahan luas lahan pertanian, mendorong perbaikan infrastruktur pertanian, memberikan akses kredit sebesar-besarnya bagi petani, pangan, dan nelayan. Kebijakan kredit Guarnet dari pemerintah melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Solusi untuk kebijakan perekonomian di aspek kesehatan. Pemerintah memberikan bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah menyalurkan vaksin secara merata dan menyeluruh.
Masyarakat memberikan kontribusi diri dalam proses vaksinasi. Pemerintah mengontrol pusat kesehatan masyarakat, baik itu rumah sakit maupun puskesmas, agar tidak ada kecurangan data vaksinasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk rumah sakit atau tenaga kesehatan. Solusi untuk rebound ekonomi. Pemerintah menjaga stabilitas momentum positif ini agar tidak terjadi rebound ke negatif. Pemerintah juga harus lebih meningkatkan kinerja dalam sektor pertanian, real estate, konstruksi, pertambangan, jasa pendidikan, dan pengadaan air, karena 6 sektor ini masih perlu ditingkatkan lagi agar perekonomian Indonesia kembali seperti semula sebelum adanya pandemi dan tetap kuat sehingga tidak ada terjadinya rebound ke arah yang negatif. Solusi pemerintah dalam mengatasi PPKM diperpanjang. Menurut pemerintah, PPKM tidak seharusnya diperpanjang. Namun, jika PPKM dapat membantu dalam penanganan COVID-19 dan mencegah terbentuknya varian baru COVID-19, maka efisien untuk diberlakukan PPKM sementara tapi tidak berkelanjutan, agar kedepannya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan solid. Pemerintah perlu mempercepat vaksinasi terutama pada golongan bawah yang tinggal di lokasi padat pemukiman. Solusi untuk PDB triwulan 2 tahun 2021. Untuk kasus ini sudah mulai membaik, namun banyak prediksi dari para ahli ekonom bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal 3 dan 4 akan mengalami penurunan, sehingga perlu upaya dari pemerintah untuk menjaga kinerja dari sektor yang sudah bagus dan meningkatkan kinerja dari sektor-sektor yang masih melemah pada kuartal kedua ini, sehingga pada kuartal 3 dan 4 tidak terjadi penurunan baik itu PDB maupun APBN. Kesimpulan dari penyelesaian atau solusi akar permasalahan ini yaitu kinerja dari pemerintah yang berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang dalam penanganan pandemi COVID-19 sehingga perekonomian bisa pulih kembali seperti semula bahkan meningkat.